Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan perkuliahan bimbingan konseling. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas konsep dasar bimbingan konseling. Ya, mulai dari bimbingan, kemudian yang utama, lalu konseling mungkin lebih banyak akan kita bahas di akhir nanti, karena bagian Anda sebagai guru lebih banyak untuk menjalankan tugas sebagai pembimbing. Dalam hal ini Ibu sudah mengirimkan kepada Anda video yang menceritakan tentang di mana mudah-mudahan Anda sudah menonton semuanya, bagaimana seorang yang tidak memiliki tangan tetapi ternyata bisa melakukan seluruh aktivitas hidupnya. Nah, dalam video tersebut ada berbagai kata penting yang bisa Anda catat sebagai salah satu atau beberapa hal yang bisa membuat kita mampu menggunakan potensi yang Allah berikan. Nah, kita melihat di situ bagaimana orang tuanya menerima keberadaan anaknya waktu lahir. Jadi di sini terlihat, kita tidak tahu agamanya apa ya, yang jelas dia mengatakan bahwa ketika dokter memberitahu bahwa anaknya lahir tanpa tangan, dokter bilang apa yang bisa dilakukan oleh anak tanpa tangan? Bagaimana dia akan hidup? Bagaimana dia akan mengatur hidupnya? Tetapi ibunya bilang, syukurlah dia masih punya kaki. Nah, mudah-mudahan kata-kata ini juga menjadi satu kata penting yang Anda catat. Nah, kenapa ketika ibunya menyatakan bersyukurlah dia masih punya kaki, berarti ibunya menerima keberadaan anaknya, lahir apa adanya. Artinya ibunya melihat meskipun dia tidak memiliki kaki, memiliki tangan, tidak memiliki tangan, dia memiliki kaki, berarti ada potensi lain yang Allah berikan dibanding hanya berharap bahwa dan menyesali bahwa kita anaknya lahir tanpa tangan. Nah, ini salah satu kondisi pertama bagaimana orang tampaknya kalau ingin anaknya bisa berkembang, yang pertama dia lakukan adalah menerima segala potensi anak itu, apapun yang Allah berikan dengan apa adanya, tinggal nanti bagaimana dia mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Kemudian juga mungkin ada beberapa kata penting lagi yang diungkapkan oleh anak yang cacat atau motivator cacat ini, bahwa kata-kata yang cukup penting menurut Ibu adalah, kalau kita tidak mampu berbuat untuk orang lain, berbuatlah sesuatu yang kira-kira bermanfaat untuk diri kita. Nah, itu artinya setiap orang harus berupaya untuk menjadikan dirinya bermanfaat. Apapun kondisi yang ada, bagaimana? Nah, hal ini kan sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lainnya. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat juga bagaimana dia tampil percaya diri. Dia mampu melakukan berbagai aktivitas yang menurut kita rasanya nggak mungkin dilakukan dengan kaki. Tapi ternyata dengan ikhtiar, dengan upaya yang sungguh-sungguh, dia bisa mengoptimalkan fungsi kakinya. Dia tampil di berbagai situasi, dan ada satu hal lagi, bagaimana keluarga ternyata membentuk anak itu dengan aturan yang jelas. Nah, ini juga perlu kita catat, bahwa ternyata untuk bisa tumbuh dan berkembang baik, perlu aturan-aturan dalam perkembangan. Perlu adanya latihan, perlu adanya tega. Dalam arti bagaimana kita mencoba merasakan bahwa sebetulnya ketika kita ingin membantu seorang anak untuk berkembang, kita bukan berarti menolong dia melakukan apapun, tapi justru yang kita lakukan adalah membiarkan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan.
Nah, ini kalau kita bawa kepada psikologi perkembangan, berarti kita akan menyesuaikan apa yang mungkin dilakukan oleh seorang anak sesuai dengan umurnya. Nah, di situ sebetulnya kita sudah memberikan peluang buat anak itu untuk berkembang. Nah, dari proses masih video itu yang mau Ibu komentari. Bagaimana juga anak itu dibesarkan dengan kasih sayang. Lihat ungkapannya, keluargaku sangat menyayangiku. Tapi bukan berarti ketika dia menyayangiku, dia membantuku terus-menerus sehingga aku tidak mampu melakukan apa-apa. Nah, itu juga kata-kata penting dalam proses bimbingan. Jadi dalam hal ini Anda lihat bahwa dalam proses membimbing itu bukan pengetahuan yang banyak yang dibutuhkan oleh anak. Tetapi bagaimana menciptakan situasi di mana anak diberi kesempatan, diberikan fasilitas, kemudian didorong untuk mampu menggunakan potensinya sendiri. Nah, dari sini sebetulnya kita akan mengambil apa sebetul makna daripada bimbingan. Nah, mudah-mudahan Anda juga sudah mengambil video-video lainnya dari bagaimana orang cacat bisa sukses. Lalu munculkan pertanyaan di pikiran Anda. Sudahkah Anda melakukan seperti yang dilakukan oleh orang dalam video itu? Sudahkah Anda memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan? Kemudian kita bandingkan juga bagaimana dengan orang cacat di negara kita. Ada di antaranya yang memang mendapatkan support bimbingan yang baik sehingga dia bisa mengembangkan bakatnya, minatnya, kemampuannya. Tapi ada banyak juga yang tidak beruntung. Bahkan tidak sedikit keluarga yang memiliki anak cacat, anaknya disimpan di rumah. Malu dilihat oleh orang lain. Malu kalau dia beraktivitas. Lalu pesimis tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh anak yang cacat. Apapun bentuk kecacatannya. Nah, sebenarnya Ibu punya banyak video untuk ini, tapi paling tidak satu ini. Bahkan ada orang yang dengan kaki nggak punya, tangan tidak punya gitu. Bahkan mengalami kesulitan untuk berbicara ternyata masih bisa untuk sukses. Nah, mudah-mudahan dari video-video yang Anda buka, mudah-mudahan masing-masing punya YouTube, punya apa yang bisa Anda buka sekarang dunia ini dengan mudah untuk memperoleh informasi. Nah, Anda mencatat beberapa hal penting kenapa orang itu bisa sukses. Nah, inilah sebetulnya yang ingin Ibu bahas terkait dengan pengertian bimbingan, ya. Nah, Ibu coba share videonya PPT Ibu biar Anda lebih mudah memahami. Nah, sebetulnya kalau Anda baca buku bimbingan konseling atau Anda buka Google Search, ada banyak sekali pengertian bimbingan. Ibu hanya ingin mengungkap yang intinya saja, ya. Ibu memaknai bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar individu itu berkembang optimal. Artinya apa? Setiap individu itu memiliki sejumlah potensi dan setiap individu memiliki peluang untuk berkembang optimal. Nah, apa artinya berkembang optimal? Kalau dulu Ibu pernah bicara tentang mana yang disebut dengan potensi, potensi itu bukan hanya bakat, bukan hanya kecerdasan, tetapi seluruh yang ada pada diri kita itu, baik yang sifatnya fisik maupun psikologis, itu adalah potensi.
Ketika kita bicara fisik, mulai dari ujung rambut kita yang paling atas sampai ujung kaki kita, yang terlihat oleh kita, itu adalah potensi. Termasuk juga fungsi-fungsi fisik kita yang tidak terlihat oleh kita. Pendengaran, ada mata kadang tidak melihat, ada telinga kadang tidak mendengar, ada tangan kadang tidak berfungsi. Nah, termasuk apa yang bisa berfungsi itu adalah potensi. Jadi apa yang kemungkinan bisa berkembang itu adalah potensi, termasuk otak kita dengan berbagai bagian otak kita. Kita diberi otak kanan, kita diberi otak kiri, kita diberi misalnya kekuatan untuk misalnya bagaimana sebetulnya punya potensi untuk mengenal Tuhan. Kita para ahli menyebutnya God spot. Gitu ya. Kemudian kita juga bicara potensi psikologis. Kita ada kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Dan dalam psikologi kita mengenal istilah inteligensi. Kemudian ada multiple intelligence. Ternyata ada satu bakat umum, ada juga bakat pada bidang-bidang tertentu. Ternyata ada orang cerdas secara umum, ada banyak hal yang bisa dia lakukan, tapi ada orang yang juga cerdas hanya pada bidang tertentu. Kemudian juga kita bicara emosi. Emosi itu potensi. Kita diberi perasaan. Perasaan itu juga potensi. Kita diberi oleh Allah kecenderungan pada sesuatu untuk mengambil keputusan. Yang kita sebut dengan sikap. Nah, bagaimana nanti semua aspek-aspek itu berkembang. Kita diberi juga kemampuan untuk gerak. Kita mengenal motorik. Kita mengenal bagaimana sensor pada motorik kita, sensori motorik. Bagaimana gerak indera kita. Bagaimana kita memanfaatkan gerak itu untuk memberikan satu manfaat untuk melihat, untuk mendengar, untuk meraba, potensi panca indera. Tapi juga ada potensi lutut yang bisa dibengkokkan, ada potensi siku yang bisa dibengkokkan, ada jari-jari yang bisa memainkan berbagai hal. Nah, itu semua adalah potensi. Nah, sekarang bagaimana bimbingan itu? Bimbingan itu adalah bagaimana membantu orang agar dia bisa mengembangkan seluruh potensinya dengan optimal. Nah, optimal itu tidak sama dengan maksimal. Kalau ibu bicara maksimal, pasti nggak akan bisa melebihi lagi. Kalau ibu punya satu gelas yang isinya 200 ml, maksimal diisi hanya 200 ml. Tidak boleh lebih. Tapi kalau ibu punya gelas lagi yang lebih kecil, maksimalnya itu 50 ml, ya berarti itu juga maksimalnya hanya 50 ml. Nah, bagaimana dengan optimal? Optimal itu sesuai kapasitasnya masing-masing, dia bisa berkembang. Jadi kalau memang gelas kecil, jangan diupayakan isi 200. Sudahlah isi misalnya 100. Nah, begitu juga orang. Ada orang misalnya dengan potensi kecerdasan biasa-biasa secara inteligensi. Tapi ternyata dia punya bakat khusus dengan kondisi emosi yang sangat stabil. Nah, berarti kecerdasan emosinya sangat bagus. Ada orang kecerdasan interpersonalnya yang sangat bagus. Bagus sekali bersosial. Meskipun dia tidak jagoan, tidak cepat dalam menyelesaikan soal hitungan, tapi dia pandai kepada orang lain. Nah, kita mengenal itu dengan multi intelligence. Nah, jadi kemudian juga bagaimana orang punya emosi. Emosi dia pandai menempatkan, berarti potensi emosinya berkembang dengan baik. Tapi ada orang cerdasnya luar biasa, tetapi tidak mampu mengendalikan emosinya. Berarti dia hanya berkembang aspek kecerdasan intelektualnya, tetapi bermasalah dalam pengembangan kecerdasan emosional. Nah, jadi nanti kita melihat waktu membimbing, kira-kira orang itu perlu dibantu dalam mengembangkan potensi apa.
Nah, idealnya semua potensi itu berkembang dengan optimal. Nah, itulah yang menjadi tujuan daripada bimbingan. Nah, siapakah yang kita sebut dengan individu yang berkembang optimal? Ciri-cirinya apa? Nah, individu yang berkembang optimal itu identik dengan individu yang mandiri. Bahasa sehari-hari Anda mungkin mengenal mandi sendiri. Nah, dalam hal ini bukan itu yang dimaksud ya. Mandiri itu bagaimana orang mampu berbuat, mampu mengenal apa yang ada pada dirinya, kemudian dia bagaimana mampu mengambil keputusan, lalu mampu mewujudkan dirinya menjadi diri sendiri. Karena ujungnya setiap orang akan menjadi dirinya sendiri. Nah, ketika orang tidak menjadi dirinya sendiri, disinilah dia akan mengalami masalah. Ya. Jadi tujuan bimbingan konseling itu orang mandiri itu, kalau menurut Prof. Rahman Nata Wijaya, guru ibu waktu di UPI, almarhum beliau, ada 4 ciri orang yang misalnya mandiri sebagai tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, kita membimbing orang agar individu itu mencapai kebahagiaan pribadi. Kalau menyebut kata bahagia, kita tidak bisa mengukur sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ada orang bahagia kalau berkumpul dengan keluarganya. Ada orang bahagia kalau pergi jalan-jalan. Ada orang bahagia kalau anak-anaknya sukses. Ada orang bahagia kalau uangnya banyak. Ada orang bahagia kalau mampu menjabat pada jabatan tertinggi. Nah, tapi nanti perlu kita bedakan antara bahagia dengan senang. Kalau bahagia cenderung menetap. Jadi dimanapun dia nyaman dengan dirinya. Jadi kalau tadi misalnya Ibu katakan, ada orang bahagia kalau jabatannya tinggi. Belum tentu juga dia bahagia. Jangan-jangan ada orang kita sebut senang kalau dia mendapat jabatan yang tinggi. Nah, ada orang senang kalau dapat uang banyak. Ada orang senang kalau berkumpul. Nah, nanti kita bedakan. Ada orang senang kalau ketawa-ketawa bersama teman-temannya. Nah, antara yang senang dengan bahagia itu berbeda sekali. Nah, dalam konsep Barat, seringkali tidak dibedakan mana sih yang bahagia, mana sih yang senang, sehingga seringkali mereka mengaitkan kebahagiaan itu dengan hal materi. Nah, ini tentu berbeda dengan kita orang Islam. Bagi kita, bahagia itu adalah tentram, nyaman. Nah, siapakah pribadi yang bisa merasakan tentram? Apakah selalu orang yang tidur di hotel berbintang 5? Apakah orang yang selalu bisa naik mobil mewah? Apakah mereka yang memperoleh jabatan tinggi? Nah, tidak sedikit orang kaya itu lebih susah tidur daripada orang yang miskin menurut pandangan manusia. Ada orang misalnya bisa tidur di pelataran, di pinggir jalan, ada ini tidur nyenyak. Tapi ada orang kaya yang tidur dengan ya biaya 5 juta satu malam, tapi gelisah bolak-balik. Nah, itu sebetulnya bukan tujuan bimbingan. Jadi bimbingan memang tidak mengantarkan orang jadi kaya, tidak menyantarkan orang bisa jadi pejabat, tidak menyantarkan orang jadi juara 1. Bukan, tapi bagaimana dia bahagia. Jadi ada anak prestasinya sedang-sedang saja. Orang lain bisa 9, tapi dia misalnya nilainya hanya 7. Tapi dia puas dengan nilainya. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah berusaha sedemikian rupa, dia berdoa kepada Allah, lalu hasilnya 7, dia tawakal, dia pasrah, nikmat saja. Tapi ada orang yang nilainya sudah 9,
kemudian tidak puas, masih marah-marah karena berharap sebetulnya nilainya 10. Nah, di situ sebetulnya yang dapat nilai tinggi ternyata tidak bahagia. Yang dapat nilai sedang ternyata bahagia. Nah, maka bimbingan memang bukan proses untuk membuat semua orang menjadi juara satu, bukan. Tapi bagaimana dia berusaha optimal sehingga dia memperoleh kebahagiaan, kepuasan. Nah, kalau kita dalam Islam, siapa sih orang yang bahagia? Orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Ketika dia tidak pandai bersyukur, apapun yang ada selalu kurang. Maka ada kegelisahan selalu dalam hatinya. Nah, nanti kita juga dalam konseling Islami bicara bagaimana sih orang yang bisa merasakan ketentraman. Kapan orang tidak merasa tentram dengan diri? Kemudian yang kedua, tujuan daripada bimbingan konseling itu adalah kehidupan yang produktif dan efektif di masyarakat. Kalau kita sebut produktif, berarti apapun yang dilakukan orang tersebut, baik oleh matanya, oleh tangannya, oleh kakinya, oleh kecerdasannya, oleh emosinya, itu menghasilkan sesuatu. Menghasilkan yang apa? Yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, minimal bermanfaat untuk dirinya. Kemudian efektif. Efektif itu berarti tepat guna. Jadi mata digunakan untuk melihat yang baik. Ketika ada yang tidak baik, mata dipalingkan. Telinga digunakan untuk mendengar yang baik. Ketika mendengar yang tidak baik, kalau perlu tutup telinga. Kalau ada yang ngajak gosip, ngajak ini, mubazir. Lebih baik diam. Nah, itu berarti digunakan. Tangan digunakan untuk bekerja. Untuk menulis. Hasil karya tulisnya itu enak dibaca orang. Kemudian untuk membaca, apa yang dibacanya itu menambah wawasannya. Menambah kedekatannya kepada Allah. Berarti itu produktif. Atau misalnya apa yang dilakukan oleh kakinya, itu juga bermanfaat. Misalnya, seorang pemain bola, itu dengan kakinya menjadi hebat sekali, bisa menghasilkan, produktif. Sepanjang tidak digunakan lagi untuk hal-hal yang buruk. Atau seorang misalnya kuat sekali tangannya, mengangkat ini. Dia pakai untuk membantu orang untuk mengangkat barang. Dia misalnya badannya cuma lemas, tetapi pikirannya cerdas. Dia gunakan kecerdasannya untuk apa? Untuk yang bermanfaat. Ya, misalnya bagaimana menggali ilmu, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengamalkan, misalnya untuk juga bagaimana memikirkan berbagai problem, sehingga dia turut serta menyumbangkan pemikirannya yang cerdas untuk perbaikan. Nah, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah, itu kehidupan produktif, efektif di masyarakat. Lalu yang ketiga adalah mampu hidup bersama orang lain. Nah, dalam hal ini orang yang berkembang dengan optimal itu mampu mengukur diri biasanya. Bagaimana dia akan bersikap. Nah, nanti juga ini kaitannya dengan kecerdasan intrapersonal yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Orang yang mampu hidup bersama orang lain ini, dia nyaman berada dengan siapapun. Bahkan ketika orang lain usil, dia tahu menempatkan dirinya untuk tidak menjadi korban dari keusilan orang. Jadi kalau misalnya ada anak korban bullying, berarti anak ini belum mampu hidup bersama orang lain. Kalau ada orang yang sampai berkelahi, tawuran, ini tanda-tanda tidak mampu hidup bersama orang. Ada orang berkeluarga tapi penuh cekcok, bertengkar tiap sebentar, ini tanda tidak mampu hidup bersama orang lain. Ada orang bertetangga, tetangganya menjadi susah karena keberadaannya. Itu tanda dia tidak mampu hidup bersama orang lain. Nah, jadi nyaman. Kalau Anda itu di kampus dengan teman nyaman. Mau gaul dengan orang kaya boleh. Dengan orang yang misalnya berkekurangan bisa. Masuk ke dalam
misalnya pergaulan dengan orang tua, pandai menempatkan diri. Nah, kalau dalam Islam sudah sangat bagus ya. Menyayangi yang kecil, kemudian bagaimana menghormati yang lebih tua, bagaimana misalnya kita mampu untuk berkasih sayang sesama. Nah, ini kunci-kunci sebetulnya yang ingin dicapai. Jadi nggak ada yang aneh tentang bimbingan itu. Kemudian harmoni ya, harmoni antara cita-cita individu dengan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu hal yang membuat orang seringkali hidupnya penuh stres, hidupnya penuh angan-angan karena dia terlalu tinggi angan-angannya dan tidak menyesuaikan dengan potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Jadi kenapa orang misalnya terjebak rentenir? Karena terlalu banyak pengen. Kenapa misalnya orang sampai mencuri? Karena merasa bahwa dia tidak bisa mendapatkan sementara orang lain mendapatkan, lalu dia iri, dia lakukan cara-cara yang tidak tepat. Termasuk juga ketika orang memilih jurusan. Kadang-kadang dia pengen jurusan tertentu. Seolah-olah itulah penentu kebahagiaan hidupnya. Nah, padahal lihat potensinya. Ibu ambil contoh kalau di SMA itu kan ada jurusan IPA, jurusan IPS. Kemudian yang dianggapan masyarakat seolah-olah jurusan tertentu itu lebih baik dari jurusan yang lain. Kalau di perguruan tinggi misalnya, oh semua ingin ke kedokteran, seolah-olah kedokteran itu paling hebat. Padahal coba kalau semua orang jadi dokter, bagaimana negeri ini? Jadi tukang cukur itu bukan berarti lebih jelek daripada jadi dokter. Semuanya berfungsi asal itu sudah sesuai dengan orangnya. Maka Allah menyediakan berbagai bentuk lahan untuk kita mengabdi. Nah, di situ sebetulnya tinggal melihat seperti apa potensi kita, menetapkan cita-cita, sepanjang dia harmoni, dia akan nyaman dengan dirinya. Jadi kuncinya 2, 3, 4. Nomor 2 dan nomor 3, 4 ini itu sebetulnya akan menunjang kebahagiaan pribadi. Nah, kalau sudah begini, kita sudah cukup untuk membimbing seorang. Nah, tapi pada kenyataannya manusia tidak selamanya bisa memaknai segala sesuatu dalam kehidupannya ini. Karena tidak mampu memaknai, maka seolah-olah apa yang dialaminya itu adalah masalah yang seolah-olah tidak bisa membahagiakan. Jadi nanti kenapa ada orang sampai putus asa? Kenapa ada orang sampai misalnya cemas terus-menerus? Kenapa ada orang yang takut? Kenapa ada orang tidak percaya diri? Kenapa ada orang yang selalu merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat, gitu kan? Nah, di sana sini sebetulnya ketika individu itu tidak menilai dirinya apa adanya, maka dia akan berlebihan atau sangat kurang dalam menilai dirinya. Nah, ini nanti kita kaitannya dengan teori Adler, ya. Nah, ini tujuan bimbingan konseling secara umum atau dalam jangka panjang, inilah yang ingin kita bentuk. Lalu bagaimana membentuk ini? Apakah tiba-tiba? Tentu berproses. Maka proses bimbingan itu bukanlah proses satu kali. Bukanlah misalnya satu kali bimbingan pasti tercapai 4-4 ini. Tapi bimbingan itu proses bantuan yang kita lakukan secara kontinu. Di setiap proses perkembangan. Maka pada latar belakang psikologis kita lihat berapa penting bimbingan itu secara psikologis, salah satunya karena manusia itu berkembang. Dan ketika dia berkembang, dia perlu pendampingan. Bagaimana agar dia bisa berkembang dengan wajar dan optimal. Nah, untuk membentuk saja bagaimana emosi itu bisa ditempatkan pada tempatnya, itu butuh proses. Nah, hanya saja ketika guru harus menghadapi anak dengan berbagai macam perilakunya, ingin membantu dia berkembang optimal, tetapi bisa saja lingkungan sebelumnya tidak menunjang untuk dia bisa berkembang optimal. Nah, ini akan butuh waktu.
akan butuh perlakuan khusus. Nah, disinilah sebetulnya ada bimbingan dan ada konseling. Ketika bimbingan sudah diupayakan optimal, tidak bisa juga selesai, nanti baru ke konseling. Karena konseling itu harus dilakukan oleh tenaga profesional, khusus konselor yang sudah terlatih bagaimana melakukan berbagai pendekatan konseling dengan teknik-teknik konseling. Nah, selanjutnya Ibu ingin bahas adalah mandiri. Kita tadi bicara bahwa individu yang berkembang optimal itu adalah individu yang mandiri. Nah, bagaimana kita membentuk kemandirian? Ini menurut Pak Praitno. Pak Praitno ini juga guru Ibu di sekarang UNP, Universitas Negeri Padang, dulu namanya IKIP Padang. Beliau adalah satu-satunya doktor yang lulusan Guidance and Counseling dari Amerika. Dari sekian banyak tokoh di Indonesia ini yang membawa bimbingan konseling ke Indonesia, salah satunya adalah karena ada pemimpin-pemimpin kita yang belajar tentang bimbingan konseling di Amerika. Nah, menurut beliau ada 5 langkah dalam membentuk kemandirian. Yang pertama adalah bantulah individu itu mengenal diri dan lingkungannya. Nah, mengenal diri itu artinya apa? Kenal dirinya secara fisik, kenal dirinya secara psikologis, kenal juga lingkungannya. Jadi dia tahu punya tangan, dia tahu punya mata, dia sadar bahwa dia punya bakat, bahwa dia tahu bahwa dia punya ini, mengenal seluruhnya. Nah, mengenal itu, mengenal kelebihannya dan juga mengenal kekurangannya. Kalau orang tahu misalnya bahwa dia itu sensitif terhadap udara dingin, itu secara fisik. Dia akan alergi, maka dia akan berpikir bagaimana caranya ketika saya masuk ke tempat di mana suasana itu dingin. Lingkungan dikenalnya, kemudian dia kenal kelemahan dirinya, lalu dia berupaya menutupi kelemahan dirinya. Oh, berarti saya harus bawa tutup hidung, saya harus bawa jaket, kalau perlu tutup kuping, karena saya harus butuh yang hangat. Nah, itu caranya. Atau misalnya, dia mengenal dirinya, saya termasuk orang yang introvert, orang yang cenderung tertutup. Sehingga segala masalah biasanya saya berupaya untuk menutupi sendiri dan menyelesaikan sendiri. Nah, sekarang saya sangat sulit untuk terbuka. Kemudian saya menyadari ternyata ada masalah itu yang memang mampu saya selesaikan, ada masalah yang tidak mampu saya selesaikan. Ada masalah yang memang butuh orang lain. Berarti saya harus apa? Saya harus belajar sedikit demi sedikit untuk membuka diri. Bagaimana kalau saya tidak seperti yang lainnya? Enggak apa-apa, karena saya punya tipe sendiri. Saya hanya akan membuka masalah saya kepada orang yang saya percaya dan yakin orang itu akan memberikan bantuan. Nah, lalu dia mengenali juga di lingkungan dia siapa yang mungkin untuk membantu dia. Nah, dalam hal ini anak sudah mengenal dirinya, mengenal lingkungannya. Nah, nanti yang kedua, bagaimana anak itu menerima diri dan lingkungannya. Apapun keadaan diri kita, misalnya orang lain kok diberi kecerdasan yang sangat bagus, saya kok lambat banget mikirnya. Nah, di situ kita sebetulnya gak apa-apa. Allah memberikan kelebihan di balik kelemahan saya. Saya tidak cepat dalam matematika. Tapi kalau saya disuruh menghafal sejarah, ternyata saya paling jago. Nah, saya menerima diri saya tidak cepat dalam menghitung. Saya menerima keadaan saya yang tidak secepat orang lain. Nah, dalam hal ini terima apa adanya. Ada orang diberi kulit hitam dibanding yang lain. Dia tidak bisa menerima ini. Dalam arti apa? Dia ingin kulitnya putih seperti yang lain. Maka dia akan sibuk memutihkan kulitnya. Nah, bahkan kemana-mana dia merasa canggung.
Kenapa? Karena merasa malu, saya hitam, tidak seperti yang lainnya. Orang-orang cantik. Nah, dia lupa kalau cantik itu relatif. Tidak semua orang hitam ujungnya misalnya jelek di mata semua orang. Tidak. Ternyata masing-masing ada jodohnya. Nah, tidak sedikit orang sibuk untuk merubah sesuatu yang sebetulnya sudah kodrat dari Allah. Tidak usah sibuk. Ada orang sibuk memperbaiki matanya kurang lentik. Ada orang sibuk memperbaiki hidungnya kurang mancung. Ada orang sibuk misalnya operasi plastik. Ada orang sibuk menutupi kelemahan-kelemahan dirinya. Karena apa? Karena tidak menerima dirinya. Memang betul, ada hal yang bisa kita upayakan, tapi ada banyak hal juga yang harus kita terima. Nah, menerima diri. Kemudian menerima lingkungan. Saya hidup dari keluarga mana? Ayah saya seorang yang bekerja di bidang ini. Ibu saya orang yang begini. Tingkat pendidikannya begini. Penghasilannya begini. Menerima dirinya dan lingkungan itu. Ya memang Allah takdirkan ayah saya begini. Karena tidak ada manusia yang bisa berkehendak dia lahir dari mana, dari keluarga mana. Nah, tidak sedikit anak yang lahir misalnya dari keluarga kurang beruntung malu dengan lingkungannya. Kenapa tidak? Sudah memang ibu saya begini. Bapak saya begini. Nah, lihatlah orang yang tidak bisa menerima itu. Dia kecewa. Tidak sedikit anak protes kepada bapaknya. Anak lain kok dibeliin motor, saya kok tidak dibeliin motor. Sudah tahu penghasilan ayahnya sedang berat, apalagi misalnya di masa COVID begini. Ada banyak masalah di keluarga. Nah, kemudian bagaimana semua orang menerima keadaan? Kalau tiba-tiba misalnya anggota keluarga tidak bekerja. Nah, yang dipikirkan apa? Bisakah kita menerima keadaan? Seperti misalnya sekarang masa COVID, kita kan menerima. Karena memang kalau kita tidak menerima juga tidak akan ada yang berubah. Nah, di sini namanya menerima. Jadi menerima diri itu adalah menerima segala kekurangannya, menerima lingkungan juga dengan segala kekurangannya, kemudian menerima itu secara ikhlas, tetapi secara dinamis. Terima, lalu berpikir apa yang bisa dilakukan. Jadi bukan pasrah, bukan pasif, tapi terima diri secara positif dan dinamis. Positif itu ya ridho dengan keadaan, tetapi dinamis itu berpikir apa yang bisa dilakukan dengan keadaan dirinya. Nah, kalau orang sudah mampu dua langkah ini, dia akan lebih mudah mengambil keputusan. Kapan kita mengambil keputusan? Pada dasarnya setiap saat kita mengambil keputusan. Mau bangun jam berapa? Sebelum waktu subuh, mau sholat tahajud dulu, waktu subuh, setelah subuh, kemudian lebih siang lagi, itu Anda mengambil keputusan sebetulnya sebelum Anda tidur. Ketika Anda putuskan, saya malam ini harus bekerja sampai larut malam, terserahlah besok mau bangun jam berapa saja. Nah, setelah keputusan itu, apakah keputusan itu diambil berdasarkan mengenal diri dan lingkungan? Apakah diambil berdasarkan menerima diri dan lingkungan? Misalnya, menerima diri saya dengan tugas yang menumpuk, maka saya harus menyelesaikannya. Lalu saya mengambil keputusan, saya akan bekerja sampai larut malam, mengambil keputusan juga terserah saya mau bangun kapan saja. Sehingga kalau dia kesiangan sholat subuh, bagi dia nggak masalah, asal pekerjaan selesai. Nah, tapi apa efek yang akan dia terima? Ternyata bangun lebih siang itu tidak sehat. Lalu kalau kembali kepada perintah, kalau kita dalam Islam ya, dalam hadis atau dalam apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahkan dilarang tidur setelah subuh. Tapi kita mengambil keputusan. Nah, atau misalnya ini hanya keputusan saya sementara, hanya dalam waktu darurat.
saya tetap akan bangun dulu sholat subuh, bahwa saya nanti akan tidur lagi untuk menutupi kekurangan tidur. Itu juga sebuah keputusan. Nah, nanti keputusan mana yang akan menguntungkan diri, keputusan mana yang bisa justru menimbulkan masalah pada diri. Nah, di sini sebetulnya ketika dia mampu mengenali betul dirinya, kenal secara komprehensif, kenal secara mendalam, dia bisa menerima keadaan dirinya, tugas itu bagian dari lingkungannya, dia mengambil keputusan yang kira-kira dia tetap bisa sehat, pekerjaannya bisa selesai, ibadahnya tidak tertinggal. Nah, mungkin di sini dia memperoleh kenyamanan. Dibanding terserah saya mau bangun jam berapa aja, kemudian saya terserah mau sholat atau tidak, kemudian saya yang penting saya tugas saya selesai. Nah, dia tidak memikirkan kesehatan dirinya secara fisik, tidak memikirkan juga kesehatan psikologisnya, tidak memikir juga bagaimana aturan-aturan Allah harus dia langgar atau harus dia lakukan. Nah, ini mengambil keputusan. Itu contoh, mengambil keputusan, mau ikut kuliah online atau tidak, Anda yang ngambil keputusan. Nah, kalau misalnya, saya merasa materi kuliahnya nggak penting, dan lingkungan itu Anda merasa tidak penting, Anda kenal, saya bisa baca dari yang lain, misalnya, itu boleh. Tapi kemudian Anda menerima diri Anda, wah, kalau saya nggak pas baca tidak ngerti, ya sudah, terima. Kemudian juga Anda terima kalau misalnya lingkungan, misalnya ibu sebagai lingkungan Anda, ketika Anda ujian terus Anda nggak dapat nilai, Anda juga harus terima. Siap untuk itu. Nah, baru mengambil keputusan. Nah, setiap saat, saya mau ikut atau tidak. Nah, kalau orang sudah mampu mengambil keputusan, yang berikutnya adalah mampu mengarahkan hidupnya sesuai keputusannya. Ada orang sudah mengambil keputusan, tapi ragu-ragu untuk bertindak. Atau tidak sesuai tindakannya dengan keputusannya. Malamnya sebelum tidur, ya deh, saya pokoknya besok harus bangun sebelum subuh, karena saya mau tahajud dulu. Dengan tahajud, jiwa saya nyaman, pikiran saya terang, hati saya tenang. Dia udah ngambil keputusan. Tapi karena sudah kebiasaan bangunnya siang, dia tidak melakukan apa-apa, faktanya ujungnya bangunnya siang lagi. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusan. Harusnya kalau dia tahu bahwa saya punya kebiasaan untuk bangun siang, saya ingin mengubah bahwa saya akan bangun subuh, bahkan sebelum subuh, seminimal-minimalnya saya bisa witir, gitu kan? Kemudian sholat subuh, setelahnya mungkin kalau saya mampu saya olahraga, kalau tidak saya mampu, kalau saya ngantuk berat misalnya, saya boleh tidur sebentar, tapi tidak untuk sampai siang misalnya kan? Karena kalau Rasul kan mencontohkan lebih baik tidur siang. Lalu saya mengarahkan diri saya keputusan itu, apa yang saya lakukan? Saya setel alarm saya. Karena saya tahu saya ngantuk berat, saya setel alarm saya. Saya setel itu bukan satu kali. Saya mungkin setelnya pertama, tangan saya dekat di situ, mati lagi dia. Lalu saya setel lagi. Nah, saya kondisikan lingkungan saya. Ada orang tua atau ada teman, Ibu tolong bangunin saya. Kalau saya nggak bangun, Pak tolong bangunin saya. Teman tolong bangunin saya. Nah, itu dia sudah mengarahkan dirinya sesuai dengan keputusannya. Nah, berikutnya mewujudkan dirinya. Jadi apa yang diputuskannya, dia arahkan, lalu dia wujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Nah, ini berlangsung dalam setiap aktivitas. Nah, kalau begini, individu itu akan nyaman dengan dirinya, nyaman dengan lingkungannya, maka sudah terbentuk kemandirian. Nah, kalau dalam satu hal dia mandiri, juga dia akan terbawa untuk kegiatan lain juga mandiri. Nah, untuk membentuk sampai ke sini, itu tiba-tiba. Tentu butuh proses. Nah, proses ini bukanlah proses membangun kecerdasan, tapi proses mengaktifkan diri, bagaimana diri itu dimanfaatkan, bagaimana diri itu berbuat. Nah, inilah tujuan daripada bimbingan konseling. Dan Ibu sangat
pas dengan ini. Mungkin Anda nanti akan membaca berbagai teori. Silakan. Kalau Anda merasa misalnya, oh tujuan bimbingan bukan itu Bu, bukan kemandirian misalnya. Oh, yang penting orang itu nyaman. Yang penting orang itu senang. Nah, Ibu hanya mengingatkan, senang itu sementara. Orang yang mabok itu bisa ketawa-ketawa. Orang yang main judi itu bisa ketawa-ketawa. Tapi apakah dia tidak punya masalah? Justru karena dia bermasalah lah, maka dia menyimpang perilakunya. Nah, di situ sangat dibutuhkan bagaimana orang mengambil keputusan. Bagaimana orang memaknai kebahagiaan. Jadi Anda sebagai mahasiswa misalnya, jangan sibuk dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Misalnya, orang punya dorongan cinta pada lawan jenis. Lalu dorongan itu mendesak untuk dipenuhi. Dorongan apa? Dorongan biologis. Lalu Anda punya mata, Anda pakai nonton porno. Dorongannya sudah ada, pakai nonton porno, maka ujungnya muncullah pikiran-pikiran yang akan mengganggu konsentrasi Anda. Lalu Anda punya misalnya teman dekat. Nah, muncullah godaan setan. Bagaimana caranya agar teman dekat ini mau memenuhi kebutuhan Anda. Nah, Anda akhirnya misalnya, ya nauzubillah, jangan sampai ya, ini Ibu hanya mengingatkan. Lupa, kalau itu belum hak Anda. Lupa bahwa Anda tidak boleh melakukan itu. Nah, ujungnya Anda apa? Memperoleh kesenangan sementara. Berdua-duaan, berpegang-pegangan, dan lebih lagi. Apalagi kalau sampai berzina. Apa yang diperoleh? Kepuasan sesaat. Setelah berzina itu panjang akibatnya. Satu, perempuan sudah kehilangan harga dirinya. Dua, laki-laki sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah, perempuan sudah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nah, bayangan kalau hati Anda itu masih bersih, itu akan ada ketakutan-ketakutan. Belum lagi kalau dari perzinaan itu terjadi kehamilan. Kalau sudah terjadi kehamilan, siapa yang bertanggung jawab? Muncullah pikiran-pikiran buruk, bagaimana menggugurkan, bagaimana membunuh setelah ini. Maka bertambah lagi, dosa bertambah, dosa bertambah. Nah, ini kenapa? Karena mengejar kepentingan sesaat. Nah, orang judi itu kenapa dilarang? Kan dia nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Senang, oh menang, senang. Tapi nanti dia butuh lagi, dia akan begitu lagi. Ujungnya bangkrut, ujungnya hancur. Nah, semua larangan itu sebetulnya untuk individu itu nyaman. Tapi jadi itu yang kita bahas juga dalam secara filosofis. Manusia itu sebetulnya bermoral, ingin beretika, ingin mengikuti aturan, tapi kadang-kadang cenderung untuk malah melanggar aturan yang ada. Nah, kita lihat saja. Setiap ada aturan pasti aja ada yang melanggar. Kampus kita, kampus Unisba itu bebas rokok. Tapi di mana-mana masih saja ketemu orang merokok. Nah, padahal dia lihat, dia baca di sampingnya, jangan merokok. Tapi dia merokok. Padahal rokok itu yang rugi bukan cuma dia. Rugi kantongnya, rugi kesehatannya, tapi rugi juga orang di lingkungannya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang yang merokok, pikir-pikir tuh, siapa yang diuntungkan oleh rokok itu? Anda menguntungkan perusahaan rokok. Siapa yang punya perusahaan rokok itu? Orang kafir lagi. Oh, saya membela para pekerjanya, gitu kan? Kalau misalnya pekerja itu berapa persen? Dan yang rusak berapa persen? Masih ada pekerjaan lain. Nah, itu contoh. Nah, walaupun ini secara fikih silakan. Tidak ada larangan. Misalnya kan, oh itu harus hanya mubah. Silakan. Silakan Anda berpendapat. Tapi sejauh mana itu bermanfaat? Kemudian tujuan bimbingan jangka pendek. Ya, karena itu jangka panjang, secara umum dan keseluruhan tujuan itu adalah membentuk 4 hal itu. Kemudian membentuk kemandirian, mewujudkan. Kalau Ibu balik ke video, Anda mungkin bisa melihat apakah anak itu bahagia, apakah anak itu harmoni antara
kemampuan dengan cita-citanya, apakah dia mampu hidup bersama orang lain, apakah dia produktif dan efektif. Nah, kalau Anda melihat itu semua, berarti tujuan bimbingan itu bukan sesuatu yang muluk-muluk tidak bisa diwujudkan. Anda bisa memulai dari diri Anda sendiri dalam aktivitas Anda. Jadi secara jangka pendek, kalau orang bermasalah, nah, bagaimana kita membantunya selesai dari masalahnya. Jadi tujuan bimbingan pertama, jangka pendek, saya sekarang lagi pusing, stres. Dengan apa? Dengan pekerjaan, tugas-tugas yang ada di kampus, misalnya kan. Nah, itu dulu yang diselesaikan. Tapi bagaimana caranya agar dia menyelesaikannya dengan cara-cara yang efektif. Jadi usahanya yang dilihat, bagaimana cara Anda mengaturnya. Bagaimana semuanya produktif. Karena kalau orang sudah merasa jenuh, capek, bosan, itu nggak ada produktifnya. Kemudian kalau dia sudah berkepanjangan dengan stresnya, bagaimana mungkin dia bahagia. Nah, jadi yang kita bantu itu, lihat dulu bagaimana bebannya, bagaimana potensi dirinya, mana yang mungkin diselesaikannya, bagaimana cara yang selama ini dia tempuh, mana cara yang akan efektif. Yang kira-kira bisa mengurangi bebannya. Ya, kalau bisa nggak orang hidup tanpa masalah? Nggak bisa. Kita sudah bahas dari pertama, hidup ini memang diciptakan untuk kita menghadapi berbagai ujian. Maka dunia ini adalah ujian, ya. Ujian bagi kita semua. Nah, apapun yang kita lakukan mesti ada hambatan. Maka nanti bagaimana mengatasi hambatan. Nah, kalau individu sudah tidak mampu, kita bimbing dia. Bagaimana cara mengurai masalah itu. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, kemudian kita sudah membahas seberapa penting sih layanan BK di sekolah. Nah, Anda sudah dalam tugas, walaupun di beberapa tugas Ibu lihat masih sangat umum, tetapi melalui forum kita sudah bahas bahwa pada faktanya tidak bisa kita hindarkan bahwa anak itu akan mulus perkembangannya, nyaman dirinya, sehat semuanya, kemudian mampu mengembangkan diri semuanya. Pada faktanya tidak, maka kita sepakat bahwa tidak mungkin semua perkembangan anak itu hanya dibantu melalui pembelajaran dan pelatihan. Maka sangat penting bimbingan. Di sekolah, bimbingan itu tujuannya adalah membantu siswa membuat pilihan pendidikan dan jabatan. Nah, kenapa? Setiap jenjang pendidikan itu ada kelanjutannya. Jadi kalau misalnya seorang anak udah tamat dari pendidikan prasekolah atau kita menyebut TK ya, atau preschool kalau orang barat menyebut. Nah, dari preschool itu dia kan akan melanjutkan ke sekolah dasar. Nah, nanti orang tua turut menentukan sekolah dasar mana yang akan dipilih oleh orang tua. Sekarang kita dihadapkan pada banyak pilihan. Ada SD negeri, ada SD swasta dengan masing-masing visinya. Ada yang menyatakan, oh anak-anak ini hebat karena mereka kecil-kecil nanti sudah ke luar negeri. Ada yang memandang bahwa misalnya anak ini akan hebat karena kami kecil-kecil sudah ajarkan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Ada yang memandang lagi anak kami hebat karena ada banyak les yang ditawarkan di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi ada sekolah, misalnya sekolah Islam plus, nah, SD plus. Plusnya apa? Plusnya nilai Islam. Di sini pokoknya anak selain dari pelajaran umum diberikan tambahan-tambahan pelajaran plus agama. Plusnya apa? Bisa baca Iqra, baca Al-Quran dengan baik, hafalan Quran. Nah, terus plusnya apa lagi? Akhlaknya terpelihara, plus apa lagi? Nah, itu karena setiap jenjang sekolah itu ada pilihan pendidikan, kemudian dalam pilihan pendidikan itu pasti ada tawaran, dan orang harus mengambil keputusan, maka tujuan BK di sekolah bagaimana orang membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan dirinya. Nah, itu baru bicara SD, apalagi kalau Ibu bicara SMP sama. Setelah SMP ke SLTA. SMP ada boarding, ada pesantren
yang modern, ada mungkin pesantren yang tradisional, ada mungkin yang memang alamiah di alam, ada macam-macam. Ada macam-macam. Nah, sehingga orang perlu dibantu untuk memilih pendidikan. Kenapa? Kadang-kadang orang tidak mampu memilih yang sesuai dengan dirinya. Sehingga ada saja. Misalnya dia ingin kuat anaknya itu di kemandirian, tapi dia masukkan di sekolah di mana anak-anak semuanya dilayani di situ. Keperluannya dilayani, anak-anak ditempatkan seperti bos kecil. Nah, itu kan salah memilih. Jadi ketika kita membantu, guru misalnya dimintain pendapat. Sebaiknya anak saya masuk sekolah mana ya, Bu? Nah, kita bukannya sebaiknya sekolah ini, langsung menunjukkan, bukan. Tapi kita tanya, anaknya itu potensinya apa? Yang diinginkan sekolah seperti apa? Nah, kemudian nanti kalau mau melanjutkan ke sekolah ini loh yang ditawarkan. Kalau mau melanjutkan ke sekolah yang ini yang ditawarkan. Jadi nanti guru itu bukan perannya membuatkan keputusan, tetapi membimbing. Bagaimana membantu membuat keputusan, tapi bukan si pengambil keputusan. Nah, nanti kalau masih kecil, berarti orang tuanya, anaknya. Nah, kemudian juga ini terkait kalau sudah di SMA, mau memilih perguruan tinggi, Anda mau kerja apa? Mau jabatan apa? Mau karirnya seperti apa? Kalau dia membuat pilihan pendidikan. Kemudian membantu siswa dalam menjalani proses perkembangannya. Nah, setiap tingkatan sekolah menghadapi anak dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Nah, setiap anak punya kekhasan dalam perkembangan karena kita mengenal ada hukum perkembangan, ya. Kemudian ada irama perkembangan, ada perbedaan individual dalam perkembangan, ada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai. Ya, kalau misalnya kita punya anak-anak di usia SD, tugas perkembangannya apa? Misalnya mulai belajar bersama berkelompok dengan temannya. Berarti kalau anak ini menyendiri, ada proses bimbingan bagaimana agar dia mampu bersama temannya. Kemudian misalnya, di masa SMP ada masa pubertas, terjadi perubahan suara, terjadi fungsi-fungsi hormon-hormon, kemudian muncul seks sekunder, kemudian dia mulai jatuh cinta. Nah ini kalau tidak terkendali akan merugikan perkembangannya berikutnya. Misalnya kalau anak itu berubah suara lalu menarik diri, malu dengan suaranya. Nah, atau misalnya anak ini sudah harus menutup auratnya tapi masih membuka auratnya. Nah, padahal sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri. Sementara contoh-contoh di luar, wah bajunya pendek, roknya pendek, rambutnya juga bisa melihat menampilkan dirinya seperti artis-artis Korea dan seterusnya. Nah, ini kan dia menjalani proses perkembangan. Anak itu sendiri kalau dibiarkan begitu saja, belum tentu lurus. Sesuai dengan nilai yang dianutnya, sesuai dengan bangsanya, sesuai dengan kondisi fisiknya, sesuai dengan kondisi lingkungannya, sesuai dengan harapan orang tuanya, sesuai dengan harapan masyarakatnya, dan seterusnya. Nah, maka di situ diperlukan bimbingan. Kemudian membantu sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita sudah bicara tujuan pendidikan itu ternyata bukan hanya mengembangkan aspek kognitif. Tujuan pendidikan itu mengembangkan keseluruhan kepribadian anak. Tujuan pendidikan itu ternyata lebih kepada akhlakul karimah. Tujuan pendidikan kita ternyata lebih bagaimana orang mampu mengendalikan diri. Nah, ini semua membutuhkan bimbingan. Maka ini menjadi tujuan daripada bimbingan konseling di sekolah. Kemudian membantu siswa untuk mencapai tujuannya. Nah, mungkin anak punya cita-cita, mungkin anak punya keinginan untuk mengembangkan bakat, mungkin anak misalnya ingin mewujudkan karya tertentu. Nah, yang ini beda-beda yang tidak terlayani melalui pembelajaran. Makanya, perlu ada misalnya lapangan basket. Ternyata ada di antara mereka yang ingin menjadi pebasket yang hebat.
Oh, perlu ada kolam renang. Kenapa? Karena ada mau menjadi perenang yang baik. Atau ada yang hanya ingin sehat supaya olahraga rutin misalnya kan. Atau ada orang yang mencapai tujuan, saya ingin menjadi hafiz. Hafiz dalam waktu 3 tahun saya harus selesai. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membimbingnya? Jadi, karena mereka punya tujuan masing-masing. Kemudian juga bisa membantu siswa mengatasi kesukaran-kesukarannya. Karena di sana-sini anak tidak selamanya mulus. Sudah bantu di mana dia kesukaran. Sepanjang dia jalan sendiri bisa bagus dan diamati, perkembangannya misalnya tidak ada yang menyimpang, kita biarkan. Kemudian membantu siswa mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Nah, ini ada macam-macam kemampuan, ada potensi-potensi yang kadang-kadang tidak semua anak punya. Ya, ada anak senang dengan komik terus aja di komik. Nah, di sekolah-sekolah yang bagus misalnya didatangkan guru khusus untuk mengembangkan kemampuan. Ada anak senang lukis, kemudian dia ingin melatih kemampuan lukisnya. Ada anak betah berlama-lama kalau misalnya di YouTuber gitu kan. Boleh, tapi bagaimana menjadi YouTuber yang memang produktif, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tujuan bimbingan di sekolah. Nah, lalu Ibu bertanya selanjutnya, siapa sasaran bimbingan dan konseling di sekolah gitu kan? Apakah kita hanya akan melayani anak yang bermasalah? Apakah kita melayani seluruh siswa? Nah, atau yang ini, siswa yang berprestasi saja, supaya nanti prestasinya bisa membanggakan sekolah. Yang lain diabaikan. Dibimbing khusus mengembangkan bakatnya. Kita mengenal juga ada ya, kadang-kadang ada yang kalau dulu itu, misalnya kalau anaknya bagus fisika, untuk mempersiapkan dia olimpiade fisika, dia dilepaskan dari lingkungan sekolahnya, dia di camp, sehingga terus-menerus dia di drill untuk fisika. Apakah itu sebuah bimbingan yang menguntungkan anak, atau hanya menguntungkan orang-orang tertentu? Atau anak senang, atau senang mendapatkan pelayanan itu. Nah, mereka butuh bimbingan? Ya, mereka butuh bimbingan. Asal jangan mereka menjadi korban. Orang-orang yang memang ingin memanfaatkan potensi yang, dalam arti apa ya, untuk gengsi orang tua kadang memaksa anaknya, padahal anaknya nggak suka. Ada orang tua, oh pokoknya yang penting anak saya bagus main musiknya. Saya bangga kalau dia bisa misalnya dengan keyboard, dia bisa dengan ini, sementara anaknya sebetulnya nggak suka. Nah, itu. Atau bimbingan konseling itu khusus untuk siswa yang lambat belajar. Yang sudah bagus, sudahlah. Kita membimbing hanya yang lambat saja. Nah, padahal nanti yang berprestasi ini seperti Ibu katakan tadi, bisa jadi anak yang di camp untuk meningkatkan prestasinya itu merasa bermasalah. Kok saya nggak bisa bertemu dengan teman saya? Orang-orang enak-enak, ketawa-ketawa dengan sama temannya. Saya kok enggak gitu. Atau siswa yang melanggar aturan sekolah. Ini yang seringkali menjadi perhatian. Seolah-olah guru BK itu polisi sekolah. Ada di antara Anda yang mengungkapkan di awal perkuliahan ini, kapan ke BK? Waktu saya nggak pakai atribut sekolah ya. Waktu saya bajunya dikeluarkan. Waktu saya terlambat, waktu saya ini. Nah, itu mereka itu menjadi sasaran bimbingan konseling atau tidak. Kemudian siswa yang dicap nakal. Wah, ini siapa yang masuk ke BK pasti anak nakal. Nah, ini ada juga sempat image seolah-olah yang masuk ke BK itu pasti anak yang tidak baik. Jadi ada anak bilang, kamu kenal BK? Enggak, ngapain saya? Saya kan anak baik, nggak pernah ini. Nggak pernah macam-macam, saya tidak nakal, muka saya nggak pernah dipanggil oleh BK. Kemudian apa juga guru ya, apa juga orang tua. Nah, ini mungkin Anda perlu renungkan. Ini perlu bimbingan? Perlu. Mereka sangat perlu. Mungkin prioritas. Tetapi bukan berarti yang lain tidak perlu. Karena nanti setiap orang punya kekhasannya. Setiap orang punya hambatan-hambatannya. Nah, kemudian kalau begitu siapa sasaran dari layanan bimbingan konseling di sekolah? Adalah seluruh siswa. Seluruh siswa, ada kalanya siswa itu tidak perlu bimbingan individual. Jadi jangan Anda bayangkan yang disebut dengan perhatian bimbingan itu kepada individu harus menghadapi setiap individu, tidak. Tetapi
memperhatikan perkembangan setiap individu. Sepanjang individu itu sudah berkembang dengan wajar, sepanjang kita lihat tidak ada hambatan-hambatan dan dia juga tidak mengeluh butuh bantuan, mungkin tidak perlu menjadi prioritas utama. Tapi bukan berarti tidak. Dia tetap mendapatkan layanan melalui layanan-layanan yang diberikan secara klasikal maupun kelompok. Nah, Ibu contohkan misalnya ketika memasuki perguruan tinggi, guru-guru BK menyampaikan, ini loh situs-situs yang menarik, link-link yang perlu Anda buka kalau mencari jurusan di perguruan tinggi. Nah, itu salah satu cara. Itu semua orang butuh itu. Kemudian nanti dia ada kesulitan tertentu, dia bertanya lagi, emangnya kalau masuk jurusan ini akan seperti apa? Masuk jurusan ini seperti apa? Nah, itu sudah memberikan bimbingan. Jadi tidak berarti nanti memberikan bimbingan itu adalah membantu yang bermasalah, nggak bermasalah tidak membimbing. Atau misalnya di awal masuk sekolah, orang harus adaptasi, lalu ada ospek atau orientasi, kalau kita ta'aruf itu adalah proses membantu orang agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya, itu juga bimbingan. Jadi semua orang butuh bimbingan. Nah, bagaimana dengan guru? Tidak sedikit guru yang bermasalah. Masalah dengan keluarganya, bermasalah dengan anaknya, masalah ekonominya, masalah antar guru gitu ya. Bahwa mereka butuh bimbingan. Sepanjang mereka nggak bisa menyelesaikan, sebetulnya mereka orang-orang yang perlu mendapatkan bimbingan. Tetapi bukan oleh guru BK. Ya, dia harus mencari cara sendiri untuk menyelesaikan. Mencari ahli lain. Tapi kalau sebagai rekan, saling berbagi, itu boleh. Tapi bukan menjadi tanggung jawab guru bimbingan konseling. Nah, idealnya seorang guru itu adalah seorang yang pribadinya sudah mandiri. Dia pribadinya sudah selalu berusaha untuk menjadi nyaman dimanapun dia berada. Nah, kalau dia bermasalah, bagaimana dia dengan tenang menyelesaikan masalahnya. Kalau dia harus curhat, kepada siapa dia curhat, dia sudah seharusnya menjadi pribadi dewasa yang mampu memilih kepada siapa dia akan menyampaikan problemnya, dari mana dia akan memperoleh penyelesaian. Kemudian juga termasuk orang tua. Nanti kita akan temukan anak bermasalah kan banyak datang dari keluarga yang nggak harmonis. Berarti orang tuanya dibimbing. Perlu ada parenting, perlu ada kerjasama, tetapi kita bukan mengajari orang tua. Kita menerima orang tua itu apa adanya. Nah, orang tua juga kita bantu dengan cara mendengarkan keluhannya, kemudian berbagi. Ujungnya siapa yang mau dibantu adalah anaknya. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua dalam membantu anak. Nah, yang utama ya kalau ada kasus juga nanti pilih yang berat. Tapi ini bagiannya si konselor. Kalau guru, setiap siswanya adalah target daripada bimbingannya. Oh, anak rata-rata sudah bisa tetap. Jangan-jangan rata-rata ini belum optimal. Jadi nilainya 7, ternyata anak ini malas. Nah, malasnya ini harus dibantu. Oh, nilainya sudah 7,5, tapi ternyata belajarnya asalan. Kemudian dia hanya download, nggak mau kerja keras sedikit. Nah, itu butuh bimbingan. Ya, itu barangkali yang perlu Ibu sampaikan untuk pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengambil pelajaran dari video yang Ibu kirimkan ini. Kalau ada masalah, nanti kita bisa berdiskusi di forum. Anda boleh mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Ibu di forum e-kuliah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.